Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Thumma alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasirin haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Yang kami ta'zimi Sayyidati Jaddati Mbak Nyi Hajah Umi Khairiyah, semoga senantiasa sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan fi ta'atillah wa fi khidmati umat Rasulillah. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, para kiai, para ibu nyai, seluruh tokoh alumni, pengurus majelis syuri dan tanfidhi Iksas, dan seluruh rayon baik yang hadir maupun mengikuti secara streaming, seluruh Iksas Nusantara, hafidhakumullahu jami'an. Momentum Harlah Iksas yang ke-36 tahun ini 2024 perlu kami sampaikan kembali bekal saat proses terpilihnya kepengurusan periode ini yang diawali dengan petunjuk isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Surah Al-Muzammil ini diturunkan pada periode Mekah, pada situasi kondisi di mana Nabi masih baru saja mendapatkan wahyu Al-Quran, baru saja segar dalam ingatan para sahabat utama Nabi perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan salah satu kronologi dari ayat ini, surah Al-Muzammil, kenapa kemudian Nabi disebut wahai orang yang berselimut. Selesai mendapatkan perintah tugas yang berat, sisi kemanusiaan baginda Nabi saat berjumpa malaikat Jibril, melihat sosoknya yang nyata dengan ukuran yang luar biasa, pengalaman spiritual yang baru saja dialami Nabi, beliau yang sudah insan kamil, yang dipersiapkan perangkatnya zahiran wa batinan, Allah tunjukkan sisi-sisi kemanusiaannya. Beliau pulang ke kediamannya setelah dari tahannus di Gua Hira.
untuk meyakinkan diri beliau yang dikokohkan, dikuatkan tekadnya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau kemudian yang dalam kondisi menggigil karena secara psikologis hal itu terjadi pada para nabi-nabi yang lain saat mendapatkan wahyu. Ini juga terjadi pada Nabi Musa misalkan. Dikala pertama kali wa kallamallahu Musa taklima. Saat diserahkan mukjizat tongkat pun Nabi Musa sempat terperanjat melihat tongkat yang berubah menjadi ular. Ada amanah besar yang secara kemanusiaan butuh persiapan psikologis, tetapi kekuatan spiritual terbangun setelahnya. Ini sunnatullahnya yang perlu kita catat, kaidah perjuangannya yang perlu kita. Memikul beban berat butuh proses. Tidak akan segera mudah langsung kemudian kita mampu memikulnya. Jatuh bangun. Bahkan ayat dari surah Al-Muzammil ini ketika Rasulullah minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, menggigil. Kemudian dengan sigap Siti Khadijah menyelimuti beliau, menguatkan beliau dengan membisikkan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat. Ajunan orang se, saya ajunan orang se, saya tak toman alako, salah ajunan orang se, loros. Mungkin bahasa kita seperti itu. Engkau orang yang jujur, engkau tidak pernah berdusta, engkau orang yang senantiasa berbuat baik kepada siapapun saja. Pasti engkau diberi pertolongan oleh Allah. Untuk memastikan apakah itu wahyu, bahkan sosok malaikat Jibril apakah sosok malaikat yang sesungguhnya. Siti Khadijah pun membutuhkan referensi dari Waraqah bin Naufal, guru ruhani beliau, murabbinya Siti Khadijah, yang banyak mengungkap beberapa fenomena isyarah-isyarah kenabian pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian menjadi benteng, menjadi perisai, menjadi penyokong perjuangan beliau. Ada orang-orang di sekitarnya yang terus merawat, menjaga semangat ini tidak luntur. Nah, pada ayat tersebut salah satu penguatnya adalah ketika Allah berfirman, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu annaka, maha mengetahui bahwasanya engkau, taqumu adna min thulutsail lail, bangun mendekati sepertiga malam. Ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah terhadap aktivitas seorang hamba yang sedang bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Ini bahasa kemesraan, ya. Bahasa mesra. Kalau kita minjam istilah beberapa penceramah yang mengatakan ternyata label kalimullah, label khalilullah, label ruhullah masih kalah jauh dengan label habibullah, kekasih Allah. Dan ciri khas tahlilan Sukorjo itu biasanya disebutkan la ilaha illallah Muhammad Habibullah setelah 3 pilihan itu. Kenapa? Karena ini makom tertinggi. Walaupun di luar banyak versi. Ada yang waliullah, ya, Muhammad waliullah misalkan. Bukan berarti kita berpolemik dengan pilihan lafaz itu, tetapi ada kelezatan tersendiri ketika yang disebut adalah makom yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bukan dengan bermaksud iri kepada para nabi-nabi yang lain, tapi ini dalam semangat fastabiqul khairat ada harapan-harapan yang tentu ingin memiliki perhatian khusus dari Allah. Wahai Allah, engkau jadikan Nabi Musa sebagai kalimullah, engkau jadikan Nabi Adam sebagai Sofiullah, engkau jadikan
Isa sebagai Rohullah, dan semua nabi-nabi, beberapa yang disebutkan ada peristiwa Isra Mi'raj itu, ternyata ada satu gelar tertinggi yang bukan diminta oleh Nabi, tapi langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anta Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Maka meskipun predikat apa yang diberikan, gelar apapun, tetapi masih kalah jauh. Diajak berbincang-bincang, diajak berdialog, dan diberi gelar khusus dari Allah sebagai kekasihnya. Ini merupakan motivasi terkuat secara spiritual. Dan untuk merawat itu adalah Qiyamul Lail. Seberapa jauh kita istiqomah menjaga ibadah malam kita ini. Ada pasukan-pasukan yang bergerilya secara organisasi di siang hari, beraktivitas, mengurus administrasi, mengurus data, mengurus pengabdian santri dan alumni, wali santri, serta masyarakat, memberikan informasi tentang Salafiyah Sukoharjo. Tetapi sudahkah tentara-tentara pasukan malam ini yang dengan doanya, dengan munajatnya, dengan rukuk sujudnya dipertajam? Sudahkah wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minan ladzina ma'ak ini benar-benar terrealisir dengan baik? Andaikan di pusat Ikhlas, di kantor ini, kemudian istiqomah dilaksanakan, lalu bergerak di setiap rayon, di setiap subrayon, diikuti komisariat, pertolongan Allah akan segera datang. Tapi mohon maaf ketika kita belum istiqomah, begitu ada badai, ada angin menerpa, bekoleng sakuni. Dan disitulah sebenarnya pohon besar ini sedang memproses dirinya, akan berguguran. Mana yang sudah saatnya memang siklusnya untuk berguguran, dedaunannya, rantingnya yang sudah tidak nyambung ke akar, kemudian buahnya yang memang sudah saatnya untuk kering dan kerontang, jatuh ke tanah. Sebenarnya untuk menjatuhkan buah yang busuk tidak perlu diambilkan galah untuk menyukurnya. Jangan-jangan terkena kepada ranting lain yang masih sehat. Tapi tunggu waktu, karena buah yang busuk itu pada siklusnya akan jatuh sendiri ke tanah. Kita butuh proses, kita butuh kesabaran. Kita butuh belajar kepada falsafah pohon besar itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang mentakdir, mengatur malam dan siang. Ada silih ganti, ada kegelapan, ada cahaya. Kadang saatnya organisasi ini dianugerahi kecemerlangan oleh Allah, tapi juga sebagai evaluasi, suatu saat perlu ada situasi yang perlu perenungan, diam, melihat dinamika, ada apa, kenapa begini, semangat menurun. Ketika sudah terjangkit setiap jiwa kita, kurang fokus untuk membahagiakan para guru-guru kita almarhumin. Semestinya di hari-hari ini kita sibuk untuk menghaturkan surah Al-Ikhlas, sibuk khatmil Quran. Bahkan beberapa hari yang lalu seharusnya kita sibuk mempersiapkan, menyiarkan Ikhlas pada harlahnya, mengepakkan sayap. Ternyata sayapnya tidak dikepak-kepakkan. Bekalin di seguni. Kenapa? Ada apa dalam jiwa kita? Kalau sudah antar sesama alumni tidak lagi merasa bersatu hanya karena sebuah kepentingan-kepentingan. Memang tidak perlu diabaikan karena itu bagian dari strategi, bagian dari sebuah ikhtiar. Tetapi ada target utama, tujuan utama yang lebih kita harapkan, kebahagiaan para almarhumin melihat kita, wajah-wajah kita yang kemudian bergandeng tangan, saling menguatkan, kembali untuk kemudian di hadapan keharibaan beliau dalam keadaan hati yang selamat, qalbun salim,
tidak ada dengki, tidak ada saling curiga, tidak ada saling sikut menyikut, tidak ada saling membawa nama guru dan wasiat guru yang kemudian membenturkan kesana sini dalam hal dinamika sesaat, 5 tahunan dan lainnya. Kembalilah kepada nadrahnya Kiai Samsul Arifin, kembalilah kepada nadrahnya Kiai As'ad Samsul Arifin, kembalilah kepada nadrahnya Kiai Ahmad Fawaid As'ad. Buat beliau ridha, buat beliau senang, buat beliau bangga kepada kita semua. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah Maha mengetahui bahwa manusia ini tidak mampu untuk mengkalkulasi, untuk menghitung. Ada beberapa rahasia-rahasia Allah yang Allah tentukan. Tapi karena keterbatasan diri manusia yang memang Allah ketahui, fataba alaikum. Allah sayang, Allah ampuni kita. Allah maklumkan kondisi kita. Tetapi ada kompensasinya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Setidaknya jangan tinggalkan Qur'annya. Setidaknya jangan tinggalkan surah Al-Ikhlasnya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Jangan tinggalkan khatmil Qur'annya. Meskipun 30 orang duduk bersama, kemudian per juz, muqaddaman, dalam waktu yang singkat, majelis itu sudah 1 juz, 1 kali hataman. Karena per orang setiap juz sudah menyetorkan. Berapa banyak 30 orang ini kumpul di rayon, di subrayon, di komisariat, di kumpulan majelis Ratibul Haddad misalkan, atau para alumni mengajak simpatisan yang ikut andil menyumbangkan bacaannya. Ini kekuatan besar, ini kekuatan dahsyat yang nanti berdampak kepada hal-hal lainnya. Bukan hitung-hitungan tentang diplomasi, tentang bagaimana nanti Ikhlas punya daya tawar di manca negara atau di tingkat nasional atau di tingkat regional, lokal. Itu menyusul. Andaikan itu tujuan dari sebuah perjuangan, Nabi ditawari kekuatan berupa simbol pemerintahan di awal dakwanya, tak kasokan. Nabi ditawari harta melimpah untuk kalau kita kelola sebagai perjuangan dakwah, kenapa enggak diterima saja menjadi modal dakwah? Tak kasokan. Apalagi ditawari sejumlah fasilitas pemuas hawa nafsu, tak kasokan. Karena masih proses yang beliau ajarkan, perjuangan, pengorbanan. Maka nanti pada akhirnya semua itu akan mengikuti, bahkan datang min haitsu la yahtasib. Hari ini kita kadang-kadang ideologi keikhlasan kita tanggalkan demi sebuah ikhtiar-ikhtiar yang 5 tahunan itu. Terbalik, kebahagiaan para almarhumin kita abaikan, sementara nafsu kita bungkus dengan nama-nama dan wasiat-wasiat beliau di setiap argumentasi perdebatan sesama alumninya. Memalukan. Berhenti dari semua hal yang mengecewakan para almarhumin. Para alumni kembalilah fokus untuk membuat ridha, membuat senang almarhumin. Biarkan beliau yang berdoa kepada Allah. Kita berjuang. Kita akan mencapai hasil dengan doa-doa beliau. Kalau kemudian kita yang meminta doa pada Allah, takut beda ampungan-ampungan saya lain. Saya terori ya, ngampung hari. Sudahlah, kita berjuang berjalan saja. Nanti doanya almarhumin lah yang akan Allah kabulkan. Karena doa beliau doa yang tulus, doa beliau doanya ahlul barzah yang sudah tidak lagi terkontaminasi berbagai kepentingan duniawi. Alima an sayakunu minkum marudha. Allah tahu di antara kita akan ada yang sakit. Sudah ada di sini. Di antara kita ada yang sakit. Sakit fisik, sakit mental, sakit pikiran, sakit hati. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang lain sedang mencari maisha, mencari nafkah. Punya tugas duniawinya, punya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah tahu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah.
Tapi Allah juga tahu ada yang berjuang sungguh-sungguh, ada yang berjihad sungguh-sungguh. Termasuk yang saya kagumi adalah komentar Imam Ibnu Ajibah. Kalau ada syuhada ussuyuf, ada orang yang mati syahid karena perang, tertusuk pedang, tapi ada syuhadaul malakut yang wafatnya berbaring di atas kasur, hidupnya tenang dengan ibadah, diluaskan oleh Allah rezekinya, tapi wafat dalam pandangan orang biasa-biasa saja. Waria itu biasa. Tapi menurut Allah ternyata orang ini adalah syahidul malakut. Kenapa? Karena selamat batinnya, telah memenangkan perang batinnya, telah memenangkan pertarungan rohaninya. Dan kami yakin para masyayikh kita, kalau tidak seluruhnya, sebagian di antara beliau berpredikat syahidul malakut. Beliau adalah orang yang arifin billah, orang yang sudah kenal dekat pada Allah. Pertarungannya bukan di depan mata manusia, tapi pertarungannya di alam malakut. Pertarungannya adalah ruhani. Pertarungannya adalah nafas dzikirnya. Senjata-senjatanya adalah hizib, wirid, zikir, qiyamul lail, keistiqomahan, ta'limun nas, dakwah, dan kegiatan sosial lainnya. Inilah teladan. Faqra'u ma tayassara minhu. Diperintahkan lagi untuk baca sebagian saja yang mudah dari Al-Quran. Maka istiqomahkan ayatul ashr. Istiqomahkan sirrul qaf, ya, doa sirrul qaf. Itu mengampuh, mengubah karakter buruk kita. Kalau sudah Allah menyembuhkan berbagai karakter buruk kita, maka kita akan diangkat, terpilih menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Amin ya rabbal alamin. Doa kita senantiasa, Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini doa kita yang terus disampaikan di berbagai majelis. Setiap awal majelis yang kita selenggarakan, ada pesan yang ingin kami sampaikan, bahwa tujuan utama kita adalah kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Ini perpaduan yang indah. Salat yang merupakan komunikasi spiritual secara vertikal hamba dengan Tuhannya. Wa atuz zakah, ini adalah horizontal, hubungan sosial yang baik. Wa aqridullaha qardan hasana, ini juga bagian dari hubungan yang baik secara sosial, ekonomi, kemasyarakatan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Insyaallah pada akhirnya apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita perjuangkan, pada akhirnya tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra. Semoga kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu balasan manusia, jangan terlalu berharap kepada apresiasi manusia. Wastaghfirullah, mintalah ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Nanti di puncak kesuksesannya tetaplah rendah hati, tetaplah memohon istighfar pada Allah agar kita terbimbing menjadi orang yang husnul khatimah. Ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya dalam kesempatan baik ini sebagai bekal, bahwa arah ikhsas terutama di situasi mata angin yang sudah badainya cukup kuat ini, ada situasi yang tidak nyaman. Saya khawatir mempengaruhi perjuangan ikhsas. Kalau kemudian ikhsas pusat yang berada di Tapal Kuda ini terdampak, nanti seluruh ikhsas Nusantara juga terdampak. Ya. Harus satu komando, harus ikhsas ini satu komando. Ini yang bisa merawat, menjaga kekuatan kita yang sesungguhnya. Yang kami pilih
tentu bukan tentang bagaimana, siapa, dan apa, tetapi kebersamaan kita, kekuatan kita, jangan sampai tercabik-cabik, jangan sampai terkoyak, jangan sampai kemudian prinsipnya para almarhumin, dawuh Kiai Fawaid yang tentang pelacur politik, tentang menjual agama dan semacamnya, itu terjangkit, na'udzubillah, kepada diri kita. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, mudah-mudahan kita tidak menoleh kepada dunia, tetapi kita meludah terhadap dunia. Wada'an, selamat tinggal, salamun ala dunia, selamat tinggal kepada dunia. Dunia kendaraan, dunia wasilah, dunia bukan tujuan. Tetapi ingat bahwa yang paling penting ketika kekompakan kita dalam bahtera Nuh, ya, perahu keselamatan bernama Ikhsas ini menyatu kuat. Satu saat kadang kita harus menepis dari arah kanan, satu saat yang lain kadang kita harus menepis dari sebelah kiri. Ingat komando, ingat pesan, ingat arah. Ketika kami menyampaikan, bukan berarti kemudian terjebak dengan kepentingan sesaat, tapi penyelamatan pada situasi kondisi sesaat itu. Kemenangan bukan segala-galanya, bahkan kadang-kadang kekalahan adalah bagian dari kemenangan yang tertunda. Ini sudah kita pelajari, baik di tingkat regional, tingkat lokal, tingkat internasional pun nantinya. Kita paham dinamikanya begitu. Kapan kita pernah kemudian mengajarkan fanatisme buta terhadap kepentingan-kepentingan sesaat duniawi itu? Tidak ada dalam kamus kita, kamus para almarhumin untuk hal demikian. Pada saat harus memilih sikap, itu situasinya menuntut demikian. Di saat yang lain pun kadang berubah lagi. Itulah dinamika kehidupan. Kita harus pandai mengatur layar karena badainya dari berbagai arah. Nah, saat ada komando bahwa layar diubah, layar ditegakkan, layar istiqomah, layar harus kadang-kadang diturunkan karena khawatir pilarnya patah. Semua harus mendengarkan. Hari ini misalkan badainya terlalu keras, turunkan layar. Kita tidak mau mengorbankan layar yang tersobek, turunkan. Mungkin akan ada suara mata alajur, mata koan. Bukan. Ini strategi untuk penyelamatan. Ada ribuan penumpang yang sedang berada di bahtera besar ini. Kemarin kok ke kiri, sekarang kok ke kanan. Kemarin ke utara, sekarang kok ke selatan. Dari mana? Arah angin badai itu menampar keras. Disitulah kita kemudian melakukan strategi. Begitu seharusnya kita memahami situasi. Cerdas, dewasa, dan tetap pada prinsip kita menunggu petunjuk, menunggu isyarah, menunggu pilihan yang terbaik. Semoga bukan atas dasar nafsu kita, semoga bukan atas dasar segala kepentingan sesaat, tetapi benar-benar nadrahnya almarhumin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ana hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'atim wa kama atamta fala taslub minna ya rabbal alamin fala taslub minna ya rabbal alamin fala taslub minna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada
وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين انظر عليهم والعفو منكم اللهم اهدنا صراط مستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi taujiah dan irsyadat dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi bekal kita untuk berjuang, mengabdi dan mengabdi sesuai dengan tema menggenggam kesetiaan, mengepakkan sayap pengabdian. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng dalam rangka harlah ke-36 Iksas. Dimohon berkenan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, kepada beliau dihaturkan. Tasyakuran dan doa bersama harlah Iksas ke-36 menggenggam kesetiaan, mengepakkan sayap pengabdian. Selasa 1 Oktober 2024, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khairah illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. غيثنا لأجل الله لأجل وكونوا أولنا حسنا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا رب
bisadati